Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun al-arkanul lati talzamu fiha at-tuma'ninatu arba'atun ar-ruku'u wal-i'tidalu was-sujudu wal-julusu baina sajdataini. Faslun, fasal ini itu berbicara tentang al-arkanu, rukun-rukun dalam sholat, allati yang talzamu wajib fiha di dalam rukun-rukun tersebut apa yang wajib at-tuma'ninatu, tuma'ninah. Apa pengertian tuma'ninah nanti disebutkan, dijelaskan berikutnya. Di depan ada penjelasannya. Dan rukun-rukun dalam sholat yang harus ada tuma'ninahnya itu, jadi dalam sholat itu ada beberapa gerakan yang harus disertai dengan tuma'ninah. Ada tuma'ninahnya. Tuma'ninah pengertiannya apa nanti dijelaskan di depan. Rukun-rukun sholat yang ada tuma'ninahnya dalam sholat itu arba'atun, ada 4 macam rukun. Yang pertama adalah ruku'u, ruku'. Yang kedua wal-i'tidalu adalah i'tidal. Yang ketiga adalah was-sujudu, sujud. Dan yang keempat adalah wal julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Jadi keempat rukun sholat ini yaitu ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Ini 4 rukun dalam sholat wajib dibarengi dengan yang namanya tuma'ninah. Sekarang kita cari tahu apa itu tuma'ninah dalam sholat. At-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. At-tuma'ninatu, adapun yang namanya tuma'ninah itu hiya sukunun adalah tenangnya anggota badan ba'da harakatin setelah gerakan salat, bihaitsu dengan sekiranya yastaqirru berdiam. Apa yang berdiam? Kullu 'udwin setiap anggota badan, mahallahu itu dia menetap, mahallahu pada tempatnya masing-masing. Biqadri dengan kadar lamanya subhanallah, selama ucapan subhanallah. Jadi maksudnya orang ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara 2 sujud, 4 rukun dalam sholat ini, itu orang harus tuma'ninah. Contoh, orang lagi ruku, Allahu Akbar dalam sholat. Ruku, Allahu Akbar. Itu dia itu jangan sampai ada gerakan tangan atau kaki yang gerak-gerak. Artinya diam aja. Tuma'ninah, diam, tenang. Dan kadar tenangnya ini sekadar gerakan subhanallah. Dengan kata lain, penjelasan lain adalah ketika kita mengucap subhanallah, nah setelah itu langsung kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah ini namanya ketika ruku tadi itu namanya tuma'ninah. Ruku tadi kita tadi udah ada tuma'ninahnya. Karena ruku tadi itu sudah lamanya, waktunya sudah seperti kita membaca subhanallah, katakanlah subhanallah, katakanlah 3 detik atau 4 detik. 3 atau 4 detik kita jangan sampai bangun dari ruku. Jangan sampai kita i'tidal dulu. Ruku dulu, tenang aja dulu. Ini namanya tuma'ninah, sukunun ba'da harakatin, tenang. Anggota badan tenang, sekadar kita mengucap subhanallah. Subhanallah 4 detik. Tek 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 tek
baru sami Allahu liman hamidah. Itu namanya ruku kita tadi itu sudah tumaknina, baru sah rukunya. Setelah ruku kita i'tidal kan. Nah, tadi yang pertama, rukun yang pertama adalah ruku, yang rukun yang kedua adalah i'tidal. Ini juga i'tidal harus ada tumakninahnya. Sama seperti ruku, yaitu sekadar bacaan subhanallah 4 detik. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Tik tek tek tek. Nah, ini langsung baru sujud. Allahu akbar. Itu sudah sah i'tidalnya. Karena sudah sekira kita membaca ucapan subhanallah. Terus yang ketiga sujud. Sujud juga sama begitu. Sujud juga sama begitu. Kita jangan duduk dulu, sujud dulu. Yang sekadar bacaan subhanallah 4 detik juga. Setelah 4 detik subhanallah tek 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 baru duduk. Allahu akbar. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud juga ini sama. Sekadar bacaan subhanallah. Baru sujud lagi yang kedua. Nah, inilah 4 rukun dalam sholat yang harus disertai dengan tumakninah, yaitu diamnya anggota badan, tenangnya anggota badan pada tempatnya masing-masing, sekadar bacaan subhanallah, katakanlah 4 detik. Yaitu yang pertama, rukun yang pertama adalah ruku, rukun yang kedua adalah i'tidal, rukun yang ketiga adalah sujud, dan rukun yang keempat adalah duduk di antara 2 sujud. Ini 4 rukun ini harus ada tumakninahnya, yaitu tenangnya anggota badan selama kadar bacaan subhanallah atau 4 detik. Jadi ketika kita ruku umpama, kita gatal-gatal, misalkan apa? Sebelum subhanallah baru udah ruku, Allahu akbar, kita baru langsung sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kan belum ada 4 detik ini. Belum ada kadar subhanallah, belum ada waktu untuk cukup baca subhanallah. Baru sami Allahu liman hamidah. Nah, ini berarti ruku kita tidak sah karena belum memakan waktu selama kadar bacaan subhanallah 4 detik. Baru 2 detik udah sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Baru 2 detik udah sujud, Allahu akbar. Baru 2 detik duduk di antara 2 sujud, Allahu akbar. Nah, ini namanya tidak ada tumakninahnya. Sedangkan sholat kalau tidak ada tumakninahnya, itu dalam madhab Syafi'i dianggap sholatnya batal, tidak sah sholatnya. Dan kadar tumakninah itu paling minim 4 detik. Subhanallah itu kadar bacaan. Subhanallah itu jangan sampai kita kurang dari 4 detik lah. Jaga-jaga. Jangan sampai kita kurang dari kadar bacaan subhanallah. Kalau kita kurang dari 4 detik, kurang dari kadar bacaan subhanallah, maka kita dianggap tidak ada tumakninahnya dalam sholat. Maka sholat kita dianggapnya rusak, alias harus diulang sholatnya, batal sholatnya. Jadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita ruku, Allahu akbar, kita diem aja nggak baca apa-apa? Itu kan ruku kan disunahkan membaca subhanallahil azim bihamdih, subhanallahil azim bihamdih, subhanallahil azim bihamdih 3 kali kan. Nah, itu bacaan tasbih seperti itu hukumnya hanya sunnah saja, tidak wajib. Dibaca bagus malah dapat pahala, ikut sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibaca pun sholatnya tetap sah. Yang wajib itu bukan bacaan tasbihnya, yang wajib itu tumakninahnya. Sekadar bacaan subhanallah alias 4 detik itu yang wajib. Tumakninahnya, diemnya ini yang wajib. Diem dulu selama 4 detik.
kurang lebih 4 detik lah. Sami Allahu liman hamidah. Sunnah baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sunnahnya itu, tidak wajib. Jadi seadanya kita sholat Sami Allahu liman hamidah, mulutnya diem aja, itu sholatnya tetap sah. Yang wajib itu bukan bacaannya, tapi yang wajib itu adalah tumakninahnya, diem selama 4 detik. Walaupun nggak baca apa-apa nggak apa-apa, yang penting tumakninah, diam dulu selama 4 detik sekadar bacaan subhanallah, baru sujud Allahu akbar. Sujud pun sama, kita disunahkan membaca subhanallahi rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ini sunnah saja bacaannya, tasbih itu. Yang wajib apa? Tumakninahnya yang wajib. Sekadar bacaan subhanallah alias 4 detik. Nah, jadi nggak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Karena yang wajib itu tumakninahnya. Diem aja nggak apa, mulutnya diem aja nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting tumakninah, diam dulu 4 detik baru duduk. Allahu akbar, duduk di antara 2 sujud. Disunahkan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sunnah saja. Yang wajib apa? Yang wajib tumakninahnya. Ketika duduk juga sama, sekadar bacaan subhanallah atau 4 detik, tek 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 tek, nah baru sujud lagi. Jadi yang wajib itu apa? Tumakninahnya, tenangnya anggota badan, jangan sampai ada yang gerak-gerak, tenang. Ya kalau gatel garuk-garuk aja nggak apa-apa, yang penting garuk-garuknya jangan sampai melebih 3 kali, jangan sampai 3 kali berturut-turut, kalau begini batal. Tapi kalau begini, nah ini nggak masalah, sampai ribuan kali, 1000 kali juga nggak apa-apa, sampai lecet juga nggak apa-apa. Kalau yang gerak cuma jari-jarinya doang, terserah jari-jari yang mana, ini kayak yang penting jari-jari, bukan tangan. Kalau tangan 1 kali masih sah, boleh, 2 kali masih boleh. Kalau udah 3 kali, out dari sholatnya udah harus diulang. Kalau 3 kali berturut-turut. Tapi kalau 1, 2 lama lagi, garuk lagi 1, 2 lama lagi, nah itu nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi gitu ya, ketika kita ruku harus ada tumakninah, ketika kita i'tidal harus ada tumakninah, ketika kita sujud harus ada tumakninah, dan ketika kita duduk di antara 2 sujud juga harus ada tumakninah. Apa itu tumakninah? Yaitu sukunun ba'da harokatin, tenangnya anggota badan kita dari gerakan apapun, tenang selama 4 detik kurang lebih, sekadar bacaan subhanallah, dan itu hukumnya wajib tumakninah itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.